TNI menangkap 2 terduga pelaku penyerangan pos Koramil Kisor Maibrat, Papua Barat. Kedua pelaku merupakan anggota KKB pimpinan Manfat Patem. Satuan Yonif Rider 762 dan anggota Kodim 1809 Maibrat berhasil menangkap 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, terduga pelaku pembunuhan 4 anggota TNI AD di Kampung Kisor Maibrat, Papua Barat sore tadi. Kedua terduga ditangkap saat pasukan menyisir di daerah Maibrat. Dari hasil interogasi awal, kedua terduga pelaku ini merupakan anak buah dari kelompok separatis pimpinan Manfat Patem yang juga merupakan DPO kasus pembunuhan. Sebelumnya 4 prajurit TNI gugur dalam penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Aifat Selatan, Maibrat, Papua Barat. Empat prajurit TNI gugur dalam penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Aifat Selatan. Mereka adalah Serda Amrosius, Prakadirham, Pratu Zul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Selain itu, 2 orang terluka dan 5 lainnya selamat. Pratu Iqbal yang sebelumnya dinyatakan hilang diketahui sempat menyelamatkan diri ke hutan dan ditemukan dalam kondisi selamat. Penyerangan diduga dilakukan 30 orang menggunakan senjata tajam. Jadi dini hari tentunya yang melaksanakan jaga atau jaga serambi atau piket, sebagian melaksanakan istirahat, Mbak. Jadi secara mendadak diserang yang jaga serambi tersebut, kemudian berteriak membangunkan teman-teman yang lain, sempat melakukan perlawanan, kemudian menyelamatkan diri karena mereka cukup banyak. 2 peleton TNI AD dan polisi akan diturunkan untuk mengejar para pelaku. Meski telah kondusif, namun TNI mempererat penjagaan pos Koramil Kisor dengan menambah personel. Dari Sorong, Papua Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat tega membunuh pamannya menggunakan palu. Tersangka beraksi karena sakit hati dibangunkan dengan kaki saat tidur di rumah mertuanya. Setelah 20 hari buron, polisi menangkap Brian, seorang buruh bangunan di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Brian ditangkap karena membunuh paman dari istrinya dengan menggunakan palu dan jenazahnya dibungkus kasur dan selimut. Pelaku mengaku sakit hati karena korban membangunkan pelaku dengan kaki saat tertidur di rumah mertuanya. Setelah membunuh, pelaku kabur dengan membawa uang korban sebesar 60 juta rupiah. Pembunuhan baru diketahui 2 hari kemudian saat jenazah korban ditemukan telah membusuk di dalam rumah. Di hadapan polisi, tersangka menangis menyesali perbuatannya. Itu adalah orang tua saya. Karena saya diperlakukan kayak gitu, pas subuh-subuh saya nggak tahan lagi. Dia untuk menggunakan senjatanya sama saya. Bagus saya yang duluan bunuh dia daripada dia menusuk saya. Saya sangat sayang sama Lejum. Dia banyaknya sayang sama saya. Saya tidak bisa membalas jasa-jasanya, jadi saya sangat. Nanti kita percepat. Pelaku ditangkap saat akan kabur ke wilayah Padang. Ada yang bersangkutan pada subuh-subuh, di mana yang bersangkutan sudah merawat korban beberapa lama sakit. Pada subuh hari dibangunkan untuk pergi, untuk pulang. Dengan ditendang kakinya, kemudian diancam dengan pisau. Akhirnya yang bersangkutan melakukan itu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 jasad yang ditemukan di sebuah kebun di Blitar, Jawa Timur diduga merupakan pasangan selingkuh. Korban wanita dibunuh dan dibungkus dalam karung, lalu pelaku tewas gantung diri.
Usai diotopsi, jenazah DWL, korban pembunuhan warga desa Kawedusan, Blitar, Jawa Timur dimakamkan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah ibu satu anak ini diantar ke peristirahatan terakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga korban dibunuh pelaku yang merupakan kekasih gelapnya. Jasad korban kemudian dibungkus dalam karung. Usai membunuh korban, pelaku gantung diri di pohon kopi tak jauh dari pelaku membuang jasad korban. Motif pelaku diduga karena cemburu. Ya, mereka sudah ada keluarga ya. Jadi antara pria dan wanita ini masih dalam proses penyelidikan kita karena memang tidak ada hubungan keluarga ya. Jadi masih kita dalami, namun sudah ada titik terang dari hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan ini ada hubungan asmara. Sebelumnya warga desa Kawedusan digegerkan dengan penemuan 2 jasad sepasang pria dan wanita. Jasad wanita ditemukan terbungkus karung di atas sepeda motor, sementara jasad pria tergantung di pohon kopi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah lebih dari 2 pekan, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Sementara itu, kuasa hukum suami korban mengungkap ada saksi lain yang memiliki akses masuk ke rumah dan sering datang pada malam hari, yaitu keponakan korban. Polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi mobil pada 18 Agustus lalu. Lebih dari 20 saksi diperiksa, namun belum ada titik terang siapa pelaku pembunuhan. Kuasa hukum suami korban beserta istri mudanya mengungkap bahwa selain anak pertama dan suami korban, ada orang lain yang memiliki akses masuk ke rumah dan sering datang pada malam hari, yaitu keponakan korban. Siang dan malam mereka, bahkan saya dengar mereka tidak pulang, bekerja keras, fokus mencari siapapun pelaku dari tindak pidana ini, dan kita pun berharap, kita support kepolisian supaya terus semangat. Kita menunggu kabar baiknya supaya fitnah-fitnah di luaran sini segera berhenti ya, tidak menjadi tudingan-tudingan yang liar, terutama terhadap klien saya, Pak Yosep dan Ibu Mimin. Saya berusaha semaksimal mungkin mendukung supaya segera diumumkan kepada masyarakat. Kita menunggu secepatnya hasilnya. Polisi menemukan sepatu putih di sekitar lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Penemuan sepatu melibatkan anjing pelacak dari K9 Polda Jabar. Sepatu olahraga itu ditemukan di kebun sekitar tempat kejadian perkara, diduga sepatu milik pelaku yang sebelumnya sudah dicurigai kabur ke kebun belakang rumah setelah menghabisi nyawa ibu dan putrinya 18 Agustus lalu. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega mencabuli anak angkatnya hingga hamil 7 bulan. Korban yang berusia 12 tahun diperkosa di dalam kamar saat sedang tidur. Seorang pria di Kelungkung, Bali tega mencabuli anak angkatnya yang masih di bawah umur. Pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai pemulung memperkosa anaknya sebanyak 3 kali hingga hamil 7 bulan. Kejadian terungkap ketika istri pelaku curiga dengan bentuk tubuh anak angkatnya. Ketika didesak, korban akhirnya menceritakan kejadian ini. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan hasil USG kandungan korban. 7 bulan, setelah hamil 7 bulan, nah begitu dicek ternyata ANP ini disetujui oleh ayah angkatnya sendiri yang berinisial TY. Ini waktu tidur, awalnya waktu tidur. Waktu tidur, terus terangsang ngomong. Ya, terangsang. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kelungkung, Bali, IGD Juli Arsana, iNews melaporkan. Komika Reza alias Coki Pardede ditangkap karena kasus narkoba. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.